bisa memutuskan mau ngapain, mau tidur kayak, mau kerja kayak, mau jalan-jalan kayak. Kita berharap punya itu semua, bener nggak? Sama apalagi yang orang-orang pengen rata-rata. Mereka pengen juga vacation, pengen holiday, pengen jalan-jalan kemana-mana tanpa harus mikirin uang, tanpa harus mikirin kerjaan atau mikirin apalah gitu loh. Jadi hidup yang benar-benar hidup, bener nggak teman-teman? Rata-rata semuanya kita pengen ini. Sama teman-teman, saya juga pengennya ini. Tapi saya mikir lagi, kadang-kadang tuh ada orang ketika dia pengen uang, dia mungkin harus ngorbanin waktu, bener nggak? Ketika dia pengen uang, mungkin dia harus ngorbanin kesehatan. Atau ketika dia ingin kesehatan, mungkin dia harus ngorbanin uang. Kebalik-balik jadi. Atau ketika dia pengen punya apa lagi, waktu, mungkin dia harus ngorbanin dia nggak punya uang. Bener nggak? Jadi nggak bisa, kadang-kadang tuh kita lihat bahwa kadang-kadang tuh banyak orang nggak bisa mencapai semuanya. Kadang-kadang harus salah satunya dengan mengorbankan yang lain. Tapi di AFC, saya cuma bisa bilang bahwa ini tuh bisa kita dapetin. Semuanya bahkan. Uang, kesehatan, happy family, waktu, vacation. Ini udah paket lengkap di AFC. Semuanya bisa kita dapetin. Hanya lewat sini. Nih aku kasih lihat ya. AFC sendiri itu apa sih sebenarnya? AFC itu Asayama Family Club. Jadi ini tuh sebenarnya adalah perusahaan farmasi di Jepang, teman-teman. Udah berdiri dari tahun 1969 dan dia juga punya pabrik di mana-mana, banyak pabriknya, bahkan banyak brand-brand gede itu mereka tuh sebenarnya diproduksinya di AFC juga. Cuman ya memang nggak pakai brandnya AFC, mereka cuma produksi di AFC doang. Nah, dan AFC sendiri itu udah punya ribuan produk dan mereka tuh udah ada di banyak negara. Ada di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, di Korea, di Cina, di mana-mana tuh udah ada, teman-teman. Dan ini tuh udah masuk ke Tokyo Stock Exchange. Yang perusahaan yang bisa masuk ke sini tuh, itu benar-benar perusahaan pilihan yang mereka udah punya aset triliunan baru bisa masuk ke sini, bisa masuk ke bursa saham di Jepang. Artinya apa? Kenapa saya harus ceritakan ini? Supaya teman-teman tahu bahwa AFC bukan perusahaan kemarin sore, bukan perusahaan yang dibentuk kemarin atau 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bawa ke Indonesia terus langsung keluarin produk, cuman jadi kembang api yang cuman mau booming sebentar habis itu hilang. Enggak, teman-teman. Justru ini udah dipertimbangkan dengan sangat matang oleh founder-founder kita untuk bawa AFC ke Indonesia. Mereka udah lihat bahwa latar belakangnya AFC, nama baiknya AFC, track record-nya dan segala macam, dan ini benar-benar perusahaan yang benar-benar bagus, besar, dan produk-produknya juga bukan produk-produk yang dibentuk asal jadi, karena mereka lewat riset, lewat laboratorium, dan yang pembuatnya tuh para profesor. Jadi bukan produk-produk yang sengaja diciptakan buat apa ya, buat jadi kecap nomor 1 kayak gitu, enggak, teman-teman. Justru udah dilakukan riset untuk bawa ke Indonesia apa yang cocok buat kita, seperti itu. Nah, nih, teman-teman lihat ya, ini para founder kita. Ada Pak Ernest, ada Pak Mike. Kalau teman-teman cek di Google, teman-teman cek nih di Google ya, mereka ini orang-orang dengan nama baik gitu loh. Mereka catatannya bersih di dunia bisnis, dan mereka juga bukan orang sembarangan. Mereka nggak mungkin berani bawa AFC ke Indonesia hanya untuk 1-2 tahun. Enggak. Mereka udah prepare bahwa AFC ini untuk long term, untuk jangka waktu yang panjang. Karena Pak Ernest sendiri, dia tuh udah sangat sukses di Amerika sampai dia pulang ke Indonesia. Ini benar-benar karena dia tuh dapat bahwa udah saatnya dia kembali ke Indonesia dan dia melakukan sesuatu untuk Indonesia, negara dia, dan dia harus membuat apa di Indonesia dan menolong Indonesia untuk jadi negara yang lebih baik lah, membantu rakyat-rakyat Indonesia. Karena itu dia balik ke Indonesia dan dia menemukan AFC ini jalannya. Sementara Pak Mike sendiri, Pak Michael Tampi, kalau teman-teman cek di Google, dia juga bukan orang sembarangan juga. Dia karirnya di bidang keuangan, investor di perusahaan-perusahaan startup, dia juga dosen di banyak universitas, dosen tamu segala macam, karena memang pengetahuan dia di dunia keuangan dan investasi itu memang luar biasa ya. Nah, jadi seorang seperti Pak Ernest dan Pak Mike, mereka nggak mungkin mau membangun satu bisnis kalau bisnis itu abal-abal. Nggak mungkin, teman-teman. Mereka akan bangun satu bisnis kalau mereka lihat bahwa bisnis ini peluangnya bagus dan memang untuk jangka panjang. Oke. Nah,
Sekarang AFC di Indonesia tuh udah dari 2018 masuknya teman-teman. Dan sekarang hanya dalam waktu berapa tahun nih? 4 tahun ya. Tahun keempatnya kita, AFC itu udah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman bisa ketemuin master stokis, mobile stokis AFC itu di mana-mana. Jadi beli AFC itu sekarang gampang banget karena semuanya ada di semua kota. Jadi kita hemat ongkos kirim, kita juga lebih gampang untuk dapetin produknya, mempersingkat waktu dan segala macam. Dan teman-teman tahu nggak, sebenarnya AFC ini produknya selama ini tuh dijual secara retail. Dijual kayak di Guardian, Watson, segala macam kalau di negara-negara luar selain Indonesia ya. Dan Indonesia satu-satunya negara yang dikasih izin sama AFC untuk menjalankan ini secara jaringan. Harusnya kita bangga. Tapi sayangnya banyak orang begitu dengar MLM langsung mundur, teman-teman. Ya enggak? Padahal nih ya, kita satu-satunya negara yang dipercaya sama AFC untuk boleh jalanin AFC ini secara jaringan. Saya kasih gambaran singkat dikit nih buat teman-teman ya. AFC ini dibawa ke Indonesia kan mereka tuh dari riset tuh. Mereka cari nih penduduk Indonesia nih butuhnya apa. Penduduk Indonesia nih masalah kesehatannya apa. Dan mereka temuin nih bahwa ada produk yang kalau dibawa ke Indonesia ini pasti booming. Karena rata-rata permasalahan orang Indonesia tuh kesehatannya masalahnya seputar-seputar itu gitu loh. Mereka udah tahu bahwa produk ini bakal booming di Indonesia nih. Kalau saya jual di apotek, saya jual di toko-toko, ini tetap akan laku gitu loh. Tetap akan laku. Tapi ini nggak sesuai dengan misinya Pak Ernest ketika bawa AFC. Dia tuh maunya AFC tuh punya impact buat banyak orang di Indonesia. Sementara kalau dia jalanin ini retail, yang kaya cuma paling dia sama Pak Mike gitu. Nggak akan bantu gimana banget buat orang Indonesia. Benar nggak? Teman-teman bayang nggak? Kayak saya deh. Papa saya stroke, waktu saya beli AFC, misalkan saya beli AFC itu belinya di apotek dia teman-teman. Bayangkan, saya beli AFC di apotek, terus saya pakai. Papa saya membaik nih. Papa saya bisa jalan segala macam akhirnya. Terus saya rekomendasiin ke teman-teman saya yang punya orang tua stroke juga. Ketika teman-teman saya beli, mereka beli di apotek lagi, saya dapat apa dari apotek teman-teman? Saya nggak dapat apa-apa teman-teman. Paling sih cuma dapat terima kasih dan dapat pahala karena udah bantuin sebarin sesuatu yang baik ke teman saya ya, bener ya teman-teman ya. Tapi ketika ini dijalankan secara jaringan, teman-teman lihat betapa ini nolongin banyak orang enggak. Ketika ini dijalankan secara jaringan, ketika papa saya membaik, ketika saya rekomendasiin ke orang lain produk ini segala macam, dan orang lain mau nih produknya, apa yang saya dapat teman-teman? Saya dapat bonus. Saya dapat bonus karena saya udah rekomendasiin ini. Nah dengan bonus itu saya bisa beli lebih murah buat papa saya. Otomatis papa saya bisa konsumsi dalam jangka panjang. Lama-lama papa saya minumnya gratis. Lebih bantu nggak menurut teman-teman? Lebih bagus ini dijual retail atau dijual secara jaringan sebenarnya. Dari situ saya berpikir, oh iya, memang ternyata mendingan ini jaringan. Dan jaringan itu ternyata sesuatu yang bisnis yang saling bantu sebenarnya teman-teman. Kita bantu banyak orang supaya mereka bisa hidup sehat, gratis, dapat duit lagi. Kalau ini di apotek nggak bisa, benar nggak? Nah, teman-teman lihat ya, selain di Indonesia, sekarang AFC Indonesia itu udah mulai merambah ke USA dan Malaysia. Kita akan bikin country stokis di sana. Kebayang nggak teman-teman bangganya kita? Kenapa aku bilang ini bangga? Biasanya bisnis jaringan di Indonesia itu biasa kiblat kita tuh Malaysia, teman-teman. Atau yang dari USA bawa ke sini. Biasanya tuh kita yang jadi apa? Pengekor. Kita ngekorin mereka, kita ikutin mereka apa yang booming di sana, kita bikin di sini gitu loh. Seperti itu. Tapi kali ini kita bukan pengekor, tapi kita pelopor. Jadi kita yang bawa AFC ke USA, kita bawa AFC ke Malaysia dalam bentuk bisnis jaringan. Mulainya dari kita. Jadi teman-teman sekarang tuh bisa merambah tuh nggak cuma Indonesia doang. Jadi teman-teman bisa jual ini ke luar negeri, bisa jual ini ke USA, ke Malaysia nantinya, ambil barang dari sana langsung, ongkos kirimnya lebih murah gitu. Selain ini pun kita juga jual kok ke Hong Kong, ke Australia, kemana-mana. Jadi AFC itu udah mendunia, bukan sekedar Indonesia doang teman-teman ya. Jadi teman-teman bayangkan market kita berapa besarnya. Kenapa saya bilang market kita besar? Karena sekali lagi AFC itu produknya organik. Dikonsumsinya dari anak-anak usia 1 tahun sampai manula, ibu hamil, ibu menyusui, nggak ada batasan yang kayak gimana segala macam. Jadi market kita tuh semua orang Indonesia dan seluruh dunia. Sebesar itu marketnya teman-teman.
Nah, AFK Indonesia sendiri itu tuh, nih teman-teman lihat ya, aku kasih lihat bahwa kita tuh udah ada di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Bali, dan sekarang tuh kita juga lagi bangun di Bandung juga, teman-teman. Kalau kantor pusatnya kita sendiri tuh ada di Suka ya. Nah, teman-teman lihat kantor-kantornya AFK yang ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali ini semuanya kita beli, teman-teman, bukan sewa. Kenapa saya bilang, Kak, saya harus bilang ini bahwa kita beli nih, supaya teman-teman tahu bahwa AFC memang disetting untuk jangka panjang, bukan disetting untuk sekedar 1-2 tahun gitu loh. Abis itu tutup, selesai, cari lagi sesuatu yang booming lagi, bodong-bodongan segala macam. Enggak. AFC memang dipersiapkan untuk jangka panjang, karena itu ketika teman-teman masuk, mungkin yang udah member sekarang ya, teman-teman lihat ya, kita akan isi ahli waris kita siapa. Artinya AFC itu bisa diwariskan juga bisnisnya. Coba bayangkan kalau bisnis-bisnis konvensional yang biasa, belum tentu bisa kita wariskan ke anak-anak kita. Benar nggak teman-teman? Kalau ini tuh dia udah kita wariskan, udah autopilot, anak-anak kita tinggal jalanin. Ya. Nah, AFC Indonesia itu kita benar-benar partner resminya AFC. Kita benar-benar partner resminya AFC Jepang, dan kita benar-benar resmi terdaftar di segala macam surat-surat kita jelas, Apul 2I, segala macam, SIUP situ segala macam, kita juga lengkap segala macam ya teman-teman. Kita benar-benar legal dan surat-surat kita resmi, teman-teman bisa cek. Jadi kita jalannya juga aman, nyaman. Kita nggak akan berasa, waduh ini ntar nipu orang atau apa, enggak teman-teman. Karena ini benar-benar legal dan semuanya tuh jelas. Nah, kita tujuannya AFC dibawa ke Indonesia sekali lagi karena kita tuh mau kasih sesuatu impact, dan kita mau nolongin orang Indonesia supaya orang Indonesia tuh bisa taraf hidupnya lebih baik, taraf kesehatannya lebih baik, dan segalanya tuh lebih baik deh lewat AFC. Itu kita memang tujuannya itu wadah transformasi ya teman-teman ya. Nah, AFC saat ini teman-teman, karena kita jalaninya secara bisnis jaringan, teman-teman bisa lihat bahwa di sini tuh komplit, benar-benar komplit. Teman-teman bisa lihat ada banyak background orang-orang yang berkumpul di sini. Ada PNS, ada dokter, ada pilot, desainer, ibu rumah tangga lah kayak saya, tukang sayur, pegawai swasta, fotografer, apapun profesi semua ada di sini. Guru, apoteker, influencer, segala macam ada teman-teman. Artinya apa? AFC ini memang diciptakan untuk semua orang. Bukan untuk orang-orang tertentu yang mereka harus S1, S2, atau punya latar pendidikan tertentu gitu loh baru bisa jalan. Enggak. Tapi AFC membuktikan bahwa ini bisa dijalankan oleh semua orang. Mau dia lulusan SD, mau dia punya uang, mau dia datang dari kalangan ekonomi rendah, mau dia datang dari kalangan ekonomi yang tinggi, semua orang bisa, teman-teman. Karena memang sesimpel itu, segampang itu. Nih, teman-teman lihat ya, saya kumpulin beberapa. Ini baru beberapa. Ada kepala dinas yang join di sini, ada juga mami toko, influencer terkenal, ada pengacara hebat, Hotman Paris, ada pilot, Patricia Yor, ada juga guru yang di sini tuh bisa dapat 500 juta per tahun. Terus nih, Udin, Pak Udin yang terkenal banget sopir taksi. Teman-teman lihat tuh, tadinya, maaf ya Pak Udin, agak hitam, agak benar-benar yang tidak terawat. Sekarang lihat banget teman-teman, langsung jadi kayak yang terawat banget, kayak bos-bos, bener nggak? Kayak tauke gitu kan teman-teman, beda banget kan? AFC itu benar-benar wadah transformasi. Nih ada dokter dan direktur RS juga yang gabung di sini, dan begitu banyak dokter yang gabung di sini tuh ada 20 ribuan apa 30 ribuan saat ini teman-teman. Teman-teman bayangkan ya, dokter-dokter gabung di sini. Kalau misalnya ini tidak bagus atau produk kita abal-abal, mana mungkin sih mereka mempertaruhkan nama baik mereka untuk gabung di sini, teman-teman? Justru karena mereka udah lihat secara produk kita bagus, secara perusahaan kita resmi gitu loh, secara bisnis kita juga menjanjikan. Karena itu mereka mau, karena itu teman-teman bisa lihat banyak profesi ada di sini. Nih, sekarang setelah saya jelasin perusahaannya, setelah teman-teman tahu bahwa sekredibel apa perusahaan AFC, seresmi apa, dan selegal apa, teman-teman harus tahu dong produknya apa. Nah, produk AFC saat ini tuh ada 4 yang dijual di Indonesia. Kalau di Jepangnya sendiri itu ribuan ya teman-teman ya. Tapi untuk di Indonesia sendiri yang kita jual tuh ada 4. Ada 4, yaitu ada SOP 100, ada Utsukushi, ada Subarashi, ada Sensei Suru, dan teman-teman semua ini punya BP POM-nya.
Ya, BPOM-nya ML, artinya makanan luar, artinya ini kita import 100% dari Jepang, bukan dibuat di Indonesia, dan terus semuanya ini punya paten. Teman-teman mungkin bingung, yang masih baru, paten itu apa sih? Paten itu, paten di AFC ini paten fungsi ya teman-teman ya, bukan paten merek. Paten fungsi itu artinya apa? Semua orang yang mengkonsumsi produk-produk ini dipastikan dan dijamin akan mendapatkan manfaat yang dipatenkan. Sekuat itu arti paten, teman-teman. Dan untuk dapetin paten itu juga nggak gampang, teman-teman. Untuk dapetin paten itu tuh harus melewati riset, laboratorium, uji klinis bertahun-tahun, terus lagi dites lagi ke minimal 100 orang dan hasilnya harus 100% berhasil. Nggak boleh ada satu pun yang gagal. Kalau ada satu gagal, patennya langsung nggak dapat. Jadi sekuat itu paten. Dalam suatu produk kesehatan, teman-teman, ada 4 tingkatannya. Pertama apa? Testimonial. Testimonial itu cuma acuan kasus ya teman-teman ya. Dia nggak punya data, dia nggak punya bukti yang gimana, itu cuma acuan kasus dan sifatnya subjektif. Tapi bisa untuk kita lihat bahwa oh secara kasus ini bisa nolong apa. Berikutnya apa? Ada jurnal kedokteran. Habis jurnal kedokteran apa? Uji klinis. Habis uji klinis apa? Paten. Dan paten itu udah yang terkuat teman-teman. Paten itu yang terkuat, udah nggak bisa dibantah lagi. Karena paten kita bukan terdaftar cuma nasional doang, bukan terdaftar cuma buat Indonesia doang gitu loh. Tapi paten kita itu terdaftar internasional dan teman-teman bisa cek di Google Paten dan itu keluar kalau teman-teman cek di Google Paten. Ya. Nah, teman-teman, kalau paten udah sekuat ini, teman-teman bisa lihat sendiri dan baca sendiri, googling ya paten-paten kita di Google Paten, apa aja gunanya. Ada yang buat regenerasi sel, ada yang buat melancarkan peredaran darah, ada yang buat kulit, ada yang anti tumor, segala macam. Teman-teman bisa lihat di Google ini banyak. Teman-teman dapat infonya tuh gampang banget, karena itu saya nggak akan bahas satu-satu, karena saya tahu teman-teman di sini pasti orang-orang pintar. Semua bisa teman-teman Google, informasi tentang ini bisa teman-teman dapatkan dengan sangat mudah. Benar ya teman-teman ya? Yang penting teman-teman tahu dulu, paten itu sekuat itu. Dan produk-produk kita juga udah terdaftar di MIMS, di Kitab Obat Kedokteran. Artinya apa? Artinya produk kita juga bisa diresepkan oleh dokter. Sekuat itu, seaman itu, dan sebagus itu teman-teman produknya. Oke, nih teman-teman lihat beberapa testimoni ya. Sebentar teman-teman, aku matiin semua. Nih, bentar ya teman-teman ya. Nih, teman-teman lihat ya testimoni produk kita. Ini testimoni, sekali lagi ini acuan kasus bahwa ini bisa membantu ya teman-teman. Lihat, ada yang tumor stadium 3 di kepala dan udah lumpuh, sekarang membaik, udah bisa mulai jalan, udah bisa mulai mandiri lagi. Ada ini juga yang nasofaring, teman-teman lihat ya, yang udah kemo berkali-kali belum membaik, dan setelah pemakaian akhirnya bisa beraktivitas kembali. Dan ini tuh seorang pejabat nih yang tumor nasofaring ini teman-teman. Terus teman-teman lihat lagi nih, ada yang juga rambut penuaan, udah mulai keriput atau rambutnya mulai rontok segala macam karena ada paten regenerasi sel, akhirnya rambutnya mulai tumbuh, mulai lebat lagi. Atau ada juga yang vitiligo 5 tahun yang kulit-kulitnya udah bercak-bercak putih ya. Terus teman-teman lihat sekarang setelah dia konsumsi segala macam kulitnya membaik. Oke, nih teman-teman lihat juga ada yang autoimun, psoriasis yang kulit-kulitnya udah ngelupak-lupak, yang udah ngelupak-lupak parah teman-teman. Teman-teman lihat setelah pemakaian dia jadi membaik, jadi mulus lagi ya. Dan ada juga nih anak-anak nih, teman-teman kan ada lihatnya orang dewasa semua. Ini ternyata ada anak-anak juga yang minum, yang kanker saraf, yang udah di kemo nggak ada respon, dan dokter-dokter udah angkat tangan. Tapi dia minum produk kita, ternyata dia bisa membaik loh, dia bisa bangun loh. Lihat ya teman-teman ya, yang kami jual itu bukan produk teman-teman. Yang kami jual itu harapan. Yang kami mau kasih itu harapan. Ternyata masih ada nih caranya untuk dapetin kesehatan, untuk dapetin impian kalian, untuk dapetin apa yang kalian mau gitu loh lewat AFC gitu loh. Jadi yang kami jual tuh harapan sebenarnya teman-teman, bukan sekedar produk aja ya. Nah, sekarang teman-teman udah lihat produknya juga, teman-teman udah lihat juga perusahaannya seperti apa. Sekarang yang mau saya lakukan membuka mata teman-teman. Kita harus tahu
keadaan ekonomi kita saat ini enggak baik-baik aja. Mungkin kalau teman-teman saat ini baik-baik aja, bersyukurlah. Karena nggak semua orang baik-baik aja. Atau kalau teman-teman saat ini baik-baik aja, saatnya siap-siap. Karena yang namanya gelombang pandemi, itu kita belajar dari sejarah, itu selalu habis pandemi itu gelombangnya resesi. Habis resesi, diperkirakan habis ini kita akan terjadi perubahan besar-besaran di iklim kita dan segala macam. Dan teman-teman harus tahu, dengan perubahan besar seperti ini, teman-teman, kita lihat aja dari pandemi ini, begitu banyak kan gerai retail yang tutup, terus maksudnya banyak pengusaha-pengusaha daerah yang nggak sanggup lagi, Lion Air rumahkan ribuan karyawannya, terus perusahaan-perusahaan yang PHK karyawannya, belum lagi banyak karyawan yang sekarang digantikan dengan tenaga robot. Teman-teman lihat ya, udah banyak profesi sekarang digantiin dengan tenaga robot juga. Itu fakta, teman-teman. Dan semua ini ada datanya. Saya bukan ngasal ngarang-ngarang atau nakut-nakutin teman-teman, tapi teman-teman harus lihat inilah kenyataannya sekarang. Bahwa keadaan ekonomi kita tidak baik-baik saja. PHK di mana-mana, penutupan usaha di mana-mana, banyak bisnis yang benar-benar sulit buat bertahan, apalagi kita sekarang udah zaman global gitu. Teman-teman bayangkan aja, sekarang kita dengan mudahnya belanja barang di luar negeri, dari Cina, dari mana, tinggal datang ke rumah kita seminggu udah datang, teman-teman. Lebih murah, siapa lagi yang mau belanja di toko-toko biasa gitu. Benar nggak? Suatu saat nanti toko-toko biasa itu pasti akan tergantikan dengan semua yang online-online. Nah, kalau kita nggak siap-siap sekarang, kalau kita nunggu itu terjadi, baru kita mau siap-siap, kita udah telat melangkah, teman-teman. Kenapa kita nggak bersiap saat kita masih baik-baik saja? Tapi, selain semua yang mengerikan itu, tetap ada sesuatu yang baik, pasti. Di suatu krisis, pasti ada kesempatan juga, pasti ada peluang juga. Teman-teman lihat ya, ternyata walaupun pandemi, banyak loh industri penjualan langsung tumbuh drastis. Terus bisnis-bisnis kesehatan juga melejit gitu loh, online, bisnis ekspedisi segala macam juga naik semuanya, benar nggak teman-teman? Dan bisnis kesehatan benar-benar jadi primadona karena akhirnya orang sadar bahwa, hey, ternyata punya uang tuh nggak bisa beli nyawa, teman-teman, benar nggak? Punya uang banyak dulu di musim pandemi, mau cari kamar rumah sakit aja itu harus ngemis, nangis-nangis, belum tentu dapet loh. Beli oksigen, beli tabung oksigen segala macam, itu kita sampai berani bayar puluhan juta, tetap aja nggak dapet, teman-teman. Akhirnya orang sadar nih, ternyata kesehatan itu segitu pentingnya gitu loh. Dan akhirnya bisnis kesehatan jadi primadona, dan ini bisnis yang tidak akan pernah terimbas pandemi atau terimbas apapun, karena setiap orang pasti selalu butuh kesehatan, benar nggak teman-teman? Nah, sekarang teman-teman udah lihat kondisi ekonomi seperti apa, peluangnya seperti apa. Sekarang kita buka mata sama-sama deh, kita lihat sama-sama deh. Bisnis dengan modal di bawah 20 juta. Teman-teman di sini boleh nggak bantu aku di chat? Kasih tahu aku bisnis dengan modal kira-kira 20 juta lah, di bawah 20 juta. Bisa bisnis apa aja sih teman-teman? Kira-kira boleh tahu nggak? Gimana teman-teman? Ayo dong, biar aku tahu masih ada orang di sini, jangan aku ngomong sendiri lagi. Bisnis kopi, franchise ya, Erik ya. Bisnis apa lagi kira-kira yang modalnya masih di bawah 20 juta? Apa teman-teman? Bubur. Oke, ayam crispy, bakso. Oh iya, masih banyak ya bisnis di bawah 20 juta ya teman-teman ya. Nih, aku persingkat aja, kira-kira aku tuh udah mulai menimbang-nimbang nih, bisnis kalau 20 juta, kalau aku mau mulai ibu rumah tangga, minta sama suami di bawah 20 juta masih kasih lah kali ya. Kalau di atas 20 juta, suami mikir-mikir juga, jadi ibu rumah tangga mau bikin bisnis, gak ngerti apa-apa, dikasih modal, ntar modalnya hilang lagi. Nah, aku lihat, aku cari-cari juga sih, kalau aku punya duit 20 juta, aku kira-kira bisa buka apa ya? Oh, franchise, aku lihat. Franchise mini, aku cari-cari, kayak misalnya boba atau apa-apa, itu masih ada lah yang di bawah 20 juta. Tapi aku hitung-hitung, aku baca-baca, loh kok return of investment-nya cuma 2-3 juta per bulan. Aku mikir kalau cuma dapat 2-3 juta per bulan, terus aku harus kerjain itu dari pagi sampai malam, mikirin pemasarannya, terus aku harus tungguin lagi itu franchise segala macam, atau sewa pegawai lah atau apa, terus aku cuma dapatnya 2-3 juta per bulan. Ngapain aku keluar duit? Mendingan aku kerja sama orang juga masih bisa dapat segitu tanpa aku keluar modal, benar nggak teman-teman? Sementara kalau franchise yang lebih dapat ROI-nya lebih gede, itu pasti udah di atas 20 juta semuanya teman-teman.
kayak misalnya Indomaret lah, K24 lah, segala macam, itu aku lihat udah angkanya ratusan juta sampai MM-an gitu loh. Dan aku mikir kalau aku ambil franchise yang segitu mahal, aku balik modalnya kapan lagi, bener gak? Tapi kalau aku ambil franchise-nya mini, dapatnya cuma kecil lagi. Dikerjainnya setengah mati gitu loh. Dapatnya kecil. Oke, aku buang pilihan itu. Terus aku mikir lagi, oke lah, nggak mau susah lah, aku deposito aja. Tapi aku lihat lagi, bunga deposito itu cuma 3% per tahun. Aku taruh 20 juta. Aku paling dapat cuma 600.000 setahun loh. 600.000 setahun, duit aku percayakan di bank 1 tahun, terus duit aku dipinjemin bank ke orang lain, terus aku cuma dikasih dikasih bonus bunga 600.000, kok kayaknya nggak adil banget menurut aku ya. Mana duit aku ditahan lagi. Jadi aku mikir, wah kalau gitu duit yang boleh di bank itu cuma duit dana darurat. Kalau semua duit aku taruh di situ, aku rugi gitu, rugi banyak, benar nggak? Memang sih nggak perlu ngapa-ngapain, tapi nggak apa ya, nggak pas aja kalau aku cuma dapat 600.000 setahun, sementara duit aku taruhin 10 tahun di sana 20 juta. Terus apa lagi pilihannya kalau bisnis modal di bawah 20 juta? Forex, saham, kripto, segala macam. Tapi bedakan, kalau forex, saham, kripto itu bukan bisnis, teman-teman. Itu investasi. Banyak orang Indonesia salah kaprah. Mereka berpikir bahwa ini adalah bisnis. Sementara sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, sesuatu yang maksudnya ada faktor yang kita nggak bisa kendalikan sendiri, high risk dan fluktuatif seperti itu, menurut aku itu investasi. Dan ini cuma bisa kita lakukan dengan uang dingin. Dan yang namanya investasi itu harus dilakukan setelah bisnis, bukan sebelum bisnis. Artinya apa? Tahapnya kalau punya uang, uang itu harus dibikin jadi duit dulu dengan bisnis. Artinya kita dapat income tetap per harian, per bulan kah, per apakah. Nah, dari income tetap itu baru kita bisa investasi. Jadi, sampai pun investasi kita gagal, kita masih bisa hidup. Kita masih bisa dapat income mingguan, bulanan, dan masih tetap bisa hidup, benar ya? Tapi banyak orang salah kaprah, mereka punya uang, mereka langsung investasi, dan ketika investasinya gagal, mereka akhirnya kesulitan hidup, langsung jatuh, bangkrut, dan segala macam. Gitu. Nah, oke. Nah, sekarang hari ini yang aku mau tawarin ke teman-teman bahwa ini ada bisnis model baru. Bisnis model baru yang modalnya kecil. Terus teman-teman bisa kerjain online dan offline. Produknya teman-teman lihat sendiri tadi ya, berkualitas. Bisnisnya 4.0, artinya apa? Bisnis ini bisa dikerjakan tanpa terikat waktu, tanpa terikat ruang, tanpa di mana aja bisa gitu loh. Nggak ada resiko sama sekali, teman-teman. Kenapa saya bilang nggak ada resiko? Ketika teman-teman join di sini, teman-teman dapat produk. Artinya, ketika teman-teman dapat produk, ini sama dengan kayak teman-teman bayar 200.000, teman-teman dapat beras 200.000 nih. Artinya kita nggak ada hutang piutang sama sekali, teman-teman. Jadi sampai saya ajak teman-teman pun, saya nggak akan merasa oh nanti aku merugikan kalian atau apa. Karena ini benar-benar adil seadil-adilnya. Kalian keluarin duit, kalian dapat produk sesuai dengan harga yang kalian keluarin, plus kalian dapat bisnis. Kalian dapat franchise-nya, dan franchise itu berlaku seumur hidup, nggak perlu kalian renew, nggak perlu kalian nanti harus bayar lagi atau apa. Teman-teman juga nggak perlu sewa tempat, nggak ada biaya maintenance, dan investasinya cukup sekali, dan teman-teman bisa jadi mitranya AFC Jepang yang sebesar itu seumur hidup, teman-teman. Teman-teman kebayang nggak? Kalau ini nggak dijalankan secara jaringan tadinya, untuk teman-teman jadi mitranya AFC, beli franchise-nya AFC, teman-teman harus habis duit 10-20 M atau lebih masih, karena teman-teman kan harus masukin barang ke sini, ngurusin bea cukai, ngurusin perizinan, segala macam. Dan sekarang teman-teman dikasih peluang bisa jadi mitranya mereka dengan harga di bawah 20 juta, mulai dari 1 jutaan malah kalau ada rugi promo biasanya. Teman-teman bisa jadi mitranya perusahaan sebesar itu dengan harga segini murah. Kira-kira ini peluang yang luar biasa nggak sih, teman-teman? Rata-rata nih ya, aku lihat bisnis ya, kalau modalnya kecil, resikonya kecil, dapatnya kecil. Rata-rata bisnis, bener ya? Atau yang modalnya besar, resikonya besar, dapatnya besar. Biasanya selalu seperti itu. Dan sekarang, kalau ada bisnis modalnya kecil, resikonya nggak ada resiko, malah bukan resikonya kecil, modalnya kecil, nggak ada resiko, dapatnya bisa gede. Masa nggak mau? Bener nggak?
Aku yakin semuanya mau. Cuman banyak orang berpikir nggak tahu gimana caranya. Banyak orang berpikir ini fata morgana. Banyak orang berpikir ini cuma tipu-tipuan. Karena too good to be true. Tapi ini nggak too good to be true. Ini benar, modalnya kecil, resikonya kecil. Nggak ada resiko. Bukan resiko kecil. Nggak ada resiko, dapatnya gede. Karena saya membuktikan sendiri, teman-teman. Saya mulai dari 3,4 juta. Saya beli cuma buat papa saya. 2 produk waktu itu di Maret 2020. Hari ini Mei 2022, artinya 2 tahun 2 bulan saya berada di sini. Puji Tuhan saya udah dapetin hampir 3,7 M. 3,7 M plus saya masih dapat 8 tiket Dubai, saya dapat tiket Jepang, saya dapat Amerika 3, saya dapat apalagi emas dan segala macam banyak, teman-teman. Teman-teman bayang nggak? Dengan modal sekecil itu, saya dapetin produk lagi waktu itu. Saya bisa dapat berkali-kali lipat sampai berapa ratus kali lipat itu, teman-teman. Ada nggak bisnis lain yang bisa kasih seperti itu? Zaman sekarang deh, teman-teman lihat deh, ada nggak yang bisa kasih seperti itu? Kalau ada yang seperti itu, yang teman-teman bisa bilang lebih dari itu, saya ngikut teman-teman. Tapi kalau nggak ada, boleh nggak teman-teman yang berpikir untuk ikut di sini? Teman-teman coba di sini gitu loh. Siapa tahu ya kan? Saya nggak akan janjiin apa-apa. Tapi siapa tahu ini juga jalan yang teman-teman cari untuk dapetin sebuah keinginan tadi. Uang, happy family, vacation, time, dan kesehatan. Gitu. Nah, ini keuntungannya teman-teman. Kalau teman-teman join di AFC, apa sih keuntungannya? Apa sih bedanya? Apa sih yang saya dapetin kalau saya sampai join sama AFC? Mungkin teman-teman pengen tahu ya. Pertama, di sini free franchise fee. Artinya teman-teman nggak usah kasih dari keuntungan teman-teman harus setor lagi berapa ke perusahaan atau apa segala macam, nggak ada. Di sini juga franchise-nya itu sekali doang teman-teman belinya. Habis itu teman-teman nggak harus renew, harus bayar lagi per 5 tahun atau per 10 tahun kayak yang lain, nggak perlu. Terus partnership kita berlaku seumur hidup dengan catatan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan ya. Kalau teman-teman melakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan tidak melanggar apapun, ini berlaku seumur hidup, bahkan bisa teman-teman wariskan ke anak-anak teman-teman. Jadi banyak sih member-member AFC, ada beberapa yang udah meninggal dan ternyata itu tinggal dilanjutin estafetnya ke anak-anaknya. Jadi anak-anaknya pasti tinggal, mereka benar-benar nggak kehilangan apapun gitu loh, karena ini benar-benar bisa diwariskan langsung ke anak-anak kita atau ke ahli waris yang kita tetapkan. Terus apalagi keuntungannya? Cashback, teman-teman. Kalau teman-teman jadi member di sini, setiap teman-teman melakukan pembelian berikutnya, entah itu pembelian pribadi ataupun teman-teman ajak orang lain segala macam, itu dapat cashback, teman-teman. Jadi makin lama tuh makin murah belinya. Lama-lama bahkan bisa gratis. Karena itu jangan takut. Saya juga sama mikirnya sama teman-teman awalnya. Pas saya ditawarin orang, saya mikir, saya sebenarnya ditawar itu udah dari 2019, teman-teman. Jadi saya tuh selalu nggak pernah mau dengerin, kalau di chat saya cuekin gitu loh. Atau saya cuma pikir, ini cuma another MLM dengan bullshit-bullshitnya yang lain, atau dengan kecap-kecapnya nomor 1 yang lain gitu loh. Dan saya udah males, saya udah kapok gitu loh, selesai. Karena saya lihat banyak MLM di Indonesia itu cuma kayak kembang api, meledak sebentar terus hilang. Jadi saya udah males. Jadi saya ditawarin itu, saya tinggal di chat panjang-panjang, saya clear chat. Di chat panjang-panjang, saya blok atau apa segala macam seperti itu. Nggak pernah mau saya baca, nggak pernah mau saya temuin, nggak pernah mau saya dengerin. Sampai akhirnya papa saya sakit. Ketika papa saya sakit, saya nggak punya pilihan, teman-teman. Saya nggak punya pilihan karena saya udah coba secara kedokteran nggak bisa, saya coba secara tradisional juga nggak ada perbaikan berarti, saya coba terapi sana sini juga papa saya nggak membaik, sampai akhirnya teman-teman saya bilang, cobalah, dia bilang, coba lari, karena mama aku juga sakit, dia bilang, mama aku membaik gitu loh, kamu nggak mau coba? Ya udahlah, akhirnya saya baru itu pun saya nggak nanya, saya nggak mau nanya ke dia karena saya takut kalau saya tanya ntar saya dikejar-kejar buat beli. Jadi saya cari infonya tuh di internet sendiri, saya googling, saya baca-baca, dan ketika saya lihat, oke, ya udahlah saya beli produknya. Nggak ada kepikiran juga buat bisnisnya sama sekali, teman-teman. Tujuan saya beli itu benar-benar cuma supaya papa saya membaik. Dan ketika papa saya pakai, saya lihat, ada perbaikan. Papa saya mulai bisa tidur. Papa saya mulai enak nih badannya. Ya udah. Tapi saya mikir lagi, ini kalau beli lagi, mama saya juga mau nih. Wah gila, ini bisa 6,8 juta nih per bulan saya keluarnya. Sementara itu lagi masa pandemi, dan saya seorang ibu rumah tangga. Nggak mungkin saya minta ke suami terus.
malu dong, nggak enak dong. Walaupun buat orang tua saya ya, tapi kan maksudnya adalah mungkin suami sih nggak ngomong apa-apa, mungkin suami sih tetap kasih aja pas saya minta. Cuman kan saya ngerasa gila ya, kok suami saya udah kawinin saya gitu loh, udah nikahin saya, harus nanggung saya sama anak-anak. Sekarang saya kasih lagi beban orang tua saya ke udah dia semuanya. Kasihan banget ya, mikir-mikir ntar jadi cowok lama-lama mendingan nggak usah kawin deh. Ketika kawin langsung jadi banyak banget yang harus ditanggungnya kan. Jadi saya mikir begitu, oh nggak bisa. Karena papa mama saya butuh, saya harus cari gimana caranya papa mama saya bisa minum ini gratis. Dan karena saya tahu ini bisnisnya jaringan, jadi saya mulai pelajari bisnisnya. Dan saya lihat nih teman-teman, ini beda banget sama semua yang pernah saya kenal lah. Di sini tuh nggak ada yang namanya tutup poin, nggak ada yang namanya stok barang, nggak ada yang mau keluarin bonus harus beli barang atau apa. Nggak ada sama sekali teman-teman. Kamu mau beli 2 sekali pun di depan, habis itu nggak pernah beli sama sekali, nggak pernah pakai sama sekali pun, teman-teman tetap mau jalan bisnisnya aja nih, tetap bisa di AFC. AFC se-fair itu teman-teman, seenak itu ya. Nah, terus apalagi teman-teman, di sini nggak ada riset, nggak ada upgrade nggak ada riset, terus kita bisa upgrade kapan aja. Artinya apa nggak ada riset? Artinya gini, semua yang kita kumpulin, semua yang kita usahakan di AFC itu nggak ada yang sia-sia. Banyak kan ya perusahaan-perusahaan MLM mungkin yang teman-teman kenal, ketika kita udah kumpulin 1 tahun pertama, terus pas dia masuk ke tahun berikutnya, apa yang kita kumpulin di tahun pertama tuh di riset jadi 0. Mulai lagi dari 0, berjuang lagi dari awal. Di AFC enggak, teman-teman. Semua yang teman-teman kumpulin, semua yang teman-teman usahakan, itu menjadi hak kalian dan tidak akan pernah hilang. Teman-teman bisa mulai dari mana aja di AFC dan semuanya itu upgradable gitu. Terus apalagi? Teman-teman juga bisa dapetin bonus referensi. Bonus referensi itu ketika teman-teman cocok nih, teman-teman pakainya cocok, teman-teman rekomendasiin ke orang lain, ya, teman-teman bisa dapat bonusnya, ya. Teman-teman dapetin bonusnya, bonus referensi namanya bonus sponsor. Artinya ketika teman-teman rekomendasiin, kayak tadi kan aku bilang kalau di apotek teman-teman rekomendasiin ke orang, teman-teman nggak dapat duit apapun. Tapi kalau di sini teman-teman dapat. Setiap teman-teman referensiin, teman-teman kalian mau, teman-teman langsung kayak bintang iklan gitu loh. Kita dibayar karena kita udah iklanin produknya. Dan itu teman-teman tenang aja. Itu bukan dibayar dari apa yang teman-teman keluarin. Jadi kita nggak ambil duitnya teman-teman. Tapi itu benar-benar bonus dari perusahaan yang kasih ke kita karena kita udah jadi bintang iklannya. Apalagi keuntungannya di sini ada peta suksesnya. Peta sukses dan full mentoring. Enaknya teman-teman yang baru bergabung sekarang, teman-teman yang udah masuk di tahun keempatnya AFC, teman-teman udah enak banget. Istilahnya teman-teman nggak perlu lagi babatutan, nggak perlu lagi cari market atau apa, atau branding atau apa. Karena AFC itu udah booming banget. Brandingnya tuh udah kuat banget. Orang-orang tuh udah kenal seberapa hebatnya produk AFC. Yang jadi masalah orang-orang tuh gabung tuh sebenarnya harus kita tahu, hanya masalah harganya aja. Nah sekarang kalau kita bisa kasih mereka tahu bahwa ternyata mereka tuh bukan keluarin duit loh untuk gabung di AFC, mereka justru akan dapetin duit kalau mereka gabung di AFC. Selama kita bisa jelaskan itu dan mereka tahu bahwa mereka nggak keluarin duit sebenarnya, mereka pasti mau gabung, teman-teman. Hanya saja banyak orang nggak tahu, banyak orang berpikir bahwa gabungnya mahal, harus beli barang, barangnya mahal, beli sekali belum tentu bisa beli kedua, ketiga, akhirnya mereka udah mundur dulu tanpa tahu apapun gitu loh. Nah, tugas kita untuk kasih tahu, hey, kamu join di AFC, kamu bukan keluarin duit, aku justru mau kasih kamu duit, dan karena kamu teman aku kasih tahu kamu. Kalau kamu bukan teman aku nggak kasih tahu. Justru karena kamu teman aku kasih tahu gitu. Enaknya apa lagi? Di sini full mentoring. Kayak aku ibu rumah tangga. Aku nggak ngerti yang namanya presentasi seperti ini. Aku nggak ngerti yang namanya public speaking seperti ini segala macam, karena mungkin teman-teman lihat aku hari ini ya, tapi kalau teman-teman kenal aku 2 tahun yang lalu, aku seorang introvert yang aku nggak bisa ngobrol seperti ini sama orang lain, ngobrol selancar ini sama orang lain. Tapi kenapa hari ini aku bisa ngobrol sama teman-teman selancar ini benar-benar andilnya AFC, andilnya mentor-mentor, andilnya leader, andilnya para founder, GM segala macam yang bentuk aku seperti ini sekarang. Jadi teman-teman di AFC, teman-teman nggak sekedar cuma dapat produk bagus, nggak cuma sekedar dapat duit, tapi teman-teman juga dapat ilmu, dan ilmunya di AFC itu ilmu lapangan. Ya mungkin teman-teman kalau harus belajar
di universitas atau di apa itu bayarnya mahal, atau teman-teman harus ikut training apa itu juta-jutaan teman-teman. Tapi di AFK semuanya gratis, full mentoring. Apa yang leader-leader kita tahu, apa yang mereka ngerti, semuanya dikasih ke kita. Dan itu nggak cuma bisa dipraktekkan di AFK doang. Di semua bisnis teman-teman bisa teman-teman gunakan. Jadi teman-teman bayangkan ya, teman-teman keluarin investasi di AFK, misalnya beli 2 produk aja nih, teman-teman tuh dapatnya tuh harganya tuh bukan sekedar yang teman-teman keluarin, sebenarnya teman-teman tuh dapatnya benar-benar lebih dari apa yang teman-teman keluarin gitu loh. Dan ini benar-benar bukan pengeluaran. Ini benar-benar investasi yang menghasilkan yang berkali-kali lipat akan teman-teman dapetin di sini. Terus apalagi komunitas positif yang teman-teman dapetin di sini, teman-teman. Di sini teman-teman bisa kenal dengan banyak orang dari berbagai bidang, dari kalian bisa dapat ilmu mereka dari segala bidang ilmu gitu loh. Semuanya itu benar-benar kalian dapetin secara gratis dan free begitu teman-teman jadi member di sini. Oh iya, tentang peta itu aku cuma mau kasih tahu gini. Kenapa aku bilang ini peta sukses? Karena kan banyak orang yang join satu bisnis, mereka harus belajar lagi dari awal gimana bangun bisnisnya, gimana jalaninnya, gimana promosinya, segala macam, benar gak? Mereka harus belajar dan makan waktu untuk belajar dan belum tentu sukses gitu loh, karena mereka harus uji coba cara A jadi nggak, cara B jadi nggak, cara C jadi nggak, akhirnya mereka makan waktu dan habisin waktu. Tapi di AFK petanya tuh udah kita rancang teman-teman. Kami yang duluan, kami yang segala macam, kami udah coba-cobain nih. Oh ini nggak bisa nih, oh yang begini nggak bisa nih. Jadi kami udah rancang nih. Oh kalau mau jalanin AFK ternyata ini loh formulanya. Kamu harus belok kiri, kamu harus belok kanan, kamu loncat atau apa. Dan peta itu udah digambarin rinci. Habis rinci kami kasih ke kalian. Habis itu apa? Kami gandeng, kita jalannya sama-sama yuk. Itu udah ada yang sampai kok. Aku temenin kamu jalan yuk. Kayak gitu loh di AFK. Coba kalau di bisnis lain ada nggak yang seperti itu? Misalnya ada bakso di sebelah kita, aku rame banget deh. Kita mau buka juga bakso di sebelah dia. Kita minta deh resep sama dia atau caranya atau strateginya. Dikasih nggak? Nggak bakal dikasih. Walaupun teman-teman mau bayar franchise sama dia, nggak mungkin dikasih 100% rahasia. Tapi kalau di AFK, apapun dikasih ke teman-teman. Asalkan teman-teman jadi. Artinya di AFK ini benar-benar bisnis yang semua orang harus sukses. Semua orang harus jadi. Jadi kita benar-benar mutualisme. Upline bantu downline, downline bantu upline, bukan sekedar downline kerja setengah mati, upline nikmatin, nggak bisa kalau di AFK. Siapa yang kerja, siapa yang dapat, tapi kerjanya tuh benar-benar bareng-bareng, nggak mungkin sendirian teman-teman. Terus, oke, sekarang kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke runway. Kenapa saya bilang pilih kendaraan Anda? Gini loh, cara sukses itu banyak teman-teman. Kalau teman-teman hari ini mungkin punya modal 10-20 M, saya nggak akan ajak teman-teman ke sini. Saya nggak akan ajak teman-teman join di AFK. Teman-teman bisa lakukan bisnis lain dan ada banyak bisnis lain yang menjanjikan kok selain AFK kok. Bisa kok. Tapi kalau teman-teman nggak punya modal sebanyak itu, atau teman-teman nggak punya waktu yang terlalu banyak kayak aku di usia aku yang udah 40, aku nggak mungkin masih coba bisnis coba-coba gitu loh. Bisnis yang masih harus aku trial and error jadi apa enggak, aku harus join satu bisnis yang aku yakin bahwa ini pasti jadi dan harus sukses gitu loh ya. Nah di sini aku bilang kenapa teman-teman harus pilih kendaraannya, karena kendaraan itu yang akan bawa kita ke tujuan kita. Sebentar ya. Nah aku lihat ya teman-teman, lihat ya di sini ada pelari, ada yang naik sepeda, ada juga yang pakai motor, dan ada yang pakai mobil. Setiap pilihan yang kita pilih, pasti ada keuntungannya masing-masing, ada kelemahannya masing-masing. Benar nggak, teman-teman? Seorang pelari, nggak mungkin dong dia lebih cepat dari mobil. Benar ya? Cuman kalau dia pelari, setidaknya dia nggak perlu keluar duit untuk beli kendaraan. Benar ya? Nah, dia nggak perlu keluar duit beli kendaraan, tapi dia harus lari, pakai tenaga sendiri. Tapi kalau mobil, mungkin dia harus investasi lebih banyak duitnya. Tapi setidaknya dalam mobil dia nyaman, ada AC, nggak kepanasan, nggak kehujanan, lebih aman, dan pasti lebih cepat ke garis finishnya. Nah, apapun yang teman-teman pilih alat bantunya, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan kemampuan. Jangan memaksakan sesuatu juga. Aku selalu bilang, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan kemampuan gitu. Dan ingat sekali lagi, di AFK upgradable. Jadi kalau teman-teman mulai dari pilih kendaraannya sepeda sekalipun, teman-teman bisa tetap upgrade ke motor, tetap bisa upgrade ke mobil kok. Jadi enak banget kalau di AFK ya teman-teman ya. Nah, nih sekarang udah saya jabarin nih produknya,
udah saya jabarin nih produknya seperti apa, perusahaannya seperti apa. Sekarang saya udah jabarin juga keuntungannya seperti apa, saya udah bandingin juga buat teman-teman bisnis-bisnis yang setara dengan ini gitu loh. Nah, sekarang teman-teman perlu tahu gimana sih cara joinnya. Saya udah tertarik nih, gimana sih cara joinnya. Nah, di AFC itu ada 3 paket, teman-teman. Ada pilihan seperti yang saya bilang tadi, mau sepeda, mau motor, atau mau mobil. Saya biasanya istilahkan seperti itu. Saya bilang Ruby itu sepeda, Sapphire itu motor, Diamond itu mobil. Kalau Ruby promo itu memang nggak ada setiap saat, tapi kadang-kadang ada Ruby promo kalau ada event-event tertentu ya, teman-teman ya. Nah, modalnya berapa nih? Kalau Diamond, itu modalnya sekitar 19,8 sampai 21 juta. Pokoknya modal termahal di AFC itu paling cuma 20 juta lah, 21 juta lah, itu paling tinggi ya. Terus, paket Sapphire itu 3 paket. 3 paket modalnya itu sekitar 9,9 sampai 10,5. Kalau Ruby itu 2 paket, modalnya 3,3 sampai 3,5. Ya. Nah, modal segini menurut aku kalau untuk suatu bisnis nggak mahal-mahal banget, teman-teman. Karena teman-teman tahu deh, bangun bisnis sekarang mana ada sih yang seharga ini gitu loh, untuk dapetin income yang sebesar ini gitu loh. Kalau teman-teman join di paket Diamond dengan modal 19,8 sampai 21 juta, potensi income-nya per bulan itu bisa 75 sampai 100 juta bahkan lebih. Ya, ini baru potensi income awal deh. Pas join di awal kira-kira 75 sampai 100. Kalau Sapphire itu bisa dapat 45 sampai 60 juta. Ruby itu 25 sampai 45. Ya, tapi ini masih potensi income awal. Kalau income yang berikutnya jauh lebih gede lagi. Dan enaknya lagi, AFC itu mengerti, teman-teman, bahwa nggak semua orang punya uang. Nggak semua orang mungkin punya uang, tapi kebutuhan mereka banyak dan mereka harus bagi-bagiin semuanya ke porsi-porsi yang lain gitu loh. Karena itu di AFC sebenarnya teman-teman bisa join tanpa modal juga. Karena banyak kok di tim saya juga yang joinnya semuanya tanpa modal. Karena AFC itu menyediakan sistem cicilan juga, teman-teman. Bisa lewat kartu kredit, bisa lewat Ceria, bisa lewat Kredivo, ada banyak caranya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau join di AFC itu yang penting mau dulu deh. Kalau kalian mau, kami bisa cariin caranya. Caranya tuh bisa, asal mau. Kadang-kadang tuh kan banyak orang karena merekanya tuh nggak mau, jadi ada 1000 alasan. Tapi kalau mereka mau, kami juga punya 1000 caranya gitu loh. Ada banyak orang membuktikan kok tanpa duit mereka, tanpa ganggu keuangan mereka sama sekali, teman-teman. Tapi mereka bisa join dan dapetin duit lumayan banyak di AFC. Nah, kalau ini nggak akan saya kasih tahu sedetail-detailnya gimana, nah, teman-teman bisa ke pengundangnya masing-masing untuk cari tahu gimana cara join secara cicilan ya. Oke. Nah, tadi udah ngomong cara join, teman-teman tinggal pilih mau beli 2, mau beli 3 paket, mau beli 1 paket, mau beli 3 paket, atau mau beli 6 paket, atau mau beli 2 dulu terus upgrade satu-satu, itu juga boleh. Semuanya bebas kalau di AFC. Fleksibel. Nah, udah tahu cara join, sekarang mau tahu dong bonusnya. Ini kita ngomongin dari tadi, kalau nggak ngomongin duitnya, nggak ngomongin bisnisnya juga percuma, bener nggak? Nah, bonus di AFC itu ada berapa, teman? Bonus di AFC itu harian ada, bulanan ada, tahunan ada. Harian itu pun tanggal merah juga dapat ya, teman-teman ya. Bukan hanya tanggal hitam, tanggal biru doang, tanggal merah juga dapat. Harian itu benar-benar harian setiap hari. Bonus harian di AFC itu apa aja? Ada bonus sponsor, ada bonus pairing, ada bonus pasang. Kalau bonus bulanan namanya Unilevel. Kalau bonus tahunan namanya annual rank. Ini udah enak banget belum, teman-teman? Gak ada 1 hari pun yang lolos. Harian ada, bulanan ada, tahunan ada, benar-benar terjamin kan di AFC ya, teman-teman ya. Kan kadang-kadang banyak orang tuh mereka takut join bisnis seperti ini karena mereka takut keluar dari zona nyamannya. Karena mereka takut udah harus apa ya? Keluar dari yang udah aman, udah nyaman, udah dapat gaji setiap bulan, udah pasti terima segini segala macam. Tiba-tiba kalau harus keluar dari zona nyaman kok jadinya merasa nggak aman. Padahal kalau di AFC malah aku bilang aman banget, teman-teman. Harian ada, bulanan ada, tahunan ada. Ini bonus sponsor. Bonus sponsor ini artinya adalah bonus kita mereferensikan atau merekomendasikan AFC ke teman kita atau ke orang lain, dan ketika mereka mau, kita akan dikasih yang namanya bonus sponsor. Tadi teman-teman udah lihat ya, ada paket Ruby, ada paket Sapphire, dan ada paket Diamond. Bonus sponsor untuk paket Ruby itu adalah per paket 300.000. Teman-teman harus mengerti dulu arti 1 paket di AFC.
Satu paket di AFK itu adalah 150 BV. 150 BV ini tergantung dari produk yang teman-teman pilih. Tadi kan teman-teman udah lihat nih, ada SOP 100, ada Utsukushi, ada Subarashi. SOP 100, Utsukushi, dan Subarashi itu BV-nya adalah 75. Sementara Sensei Suru BV-nya adalah 150. Jadi kalau teman-teman beli Sensei Suru, artinya teman-teman udah beli satu paket Ruby. Tapi kalau teman-teman belinya baru Subarashi ini satu, berarti belum ada paketnya ya. Artinya teman-teman harus beli Subarashi sama Utsukushi baru dapat satu paket. Itu hitungan satu paketnya ya teman-teman ya. Nah, bonus sponsornya Ruby itu 300.000 per paket. Safir itu 450.000 bonus sponsornya per paket. Diamond itu 550.000 per paket. Ini bedanya sepeda, motor, sama mobil. Pasti mobil dapat bonusnya lebih gede daripada sepeda ya. Nah, teman-teman lihat ya. Kalau Ruby, dia closing Ruby, artinya dia dapat satu paket kali 300.000 ya. Tapi kalau Safir, dia closing Ruby, dia dapatnya berapa? 450.000. Kalau Diamond closing Ruby dapatnya 550.000. Nah, ini tinggal teman-teman lihat aja dia closingnya apa. Kalau Ruby closing Safir, Safir itu berapa paket? 3 paket. Artinya Ruby kalau closing Safir 3 paket kali 300.000. Gitu hitungannya ya teman-teman ya. Saya juga nggak akan bahas ini terlalu detail karena percuma saya bahas terlalu detail karena saya juga sama kayak teman-teman. Kalau dengerin pertama kita cuma dengerin sekilas. Yang penting teman-teman tertarik dulu. Teman-teman mau detailnya bisa kontak pengundangnya masing-masing untuk tahu lebih detail. Yang penting teman-teman tahu dulu ini bonus sponsornya. Bonus sponsor kita kisaran 300 sampai 550.000 per satu paket. Dan teman-teman akan dapetin ini sesuai seberapa banyak teman-teman sponsor, teman-teman akan dapetin terus ini seterus-terusnya selama teman-teman sponsor. Terus yang namanya bonus pairing. Kalau bonus pairing ini adalah bonus pasangan. Bonus pasangan artinya apa? Artinya ketika kita menjodohkan satu paket di kiri dengan satu paket di kanan, itu terjadi satu pairing. Gampangnya gini deh, aku ngomongnya kiri itu kita taruh cowok, kanan itu kita taruh cewek. Setiap terjadi pertemuan sepasang cewek dan sepasang cowok, itu satu pairing. Nah, satu pairingnya Ruby itu dihargai 300.000. Satu pairingnya Safir dihargai 450.000. Satu pairingnya Diamond dihargai 550.000. Jadi, ini bedanya. Kalau teman-teman berada di level Diamond, teman-teman beli mobil nih, terus teman-teman closing satu Ruby di kiri, satu cowok di kiri ya, dan teman-teman closing lagi satu cewek di kanan, itu artinya ketemu satu pairing dapat 300.000. Dan ini tuh akan dibayarkan per harian, teman-teman. Ada berapa pairing yang teman-teman hasilkan di hari itu, bonusnya akan langsung keluar di hari itu, teman-teman. Ya, akan cair di jam 12 malam dihitung ada berapa pairing yang teman-teman dapetin. Ingat baik-baik, Ruby 300.000, Safir 450, Diamond 550, tergantung berapa pairingnya. Oke. Terus bonus pass up. Nah, tadi kan saya udah bilang nih, sepeda, motor, dan mobil pasti semua ada kelebihannya masing-masing. Kenapa mobil investasinya lebih mahal? Karena mobil juga dapat kenyamanannya lebih banyak, fasilitasnya lebih banyak. Dan bonus pass up ini cuman diberikan untuk member Diamond. Artinya, ini adalah selisih bonus sponsor yang kita dapetin dari member kita yang dia belum Diamond. Misalnya, ini aku lihat Nobita ya. Teman-teman lihat, Nobita ini kan Diamond nih. Misalnya dia closing Shizuka. Shizuka ini beli Ruby nih teman-teman ya. Artinya Nobita dapat berapa dari Shizuka? Nobita itu Diamond closing Shizuka, Shizuka Ruby, artinya Nobita dapat bonus sponsornya berapa tadi teman-teman? Tuh, kalau Diamond closing Ruby dapatnya berapa? Dapatnya 550.000 ya. Nah, terus teman-teman lihat nih, Shizuka ini ternyata jago nih. Habis closing, dia langsung closing lagi Ruby. Nah, karena Shizuka Ruby, Shizuka dapat bonus sponsornya berapa? Shizuka cuma dapat 300.000 doang karena dia masih Ruby. Padahal perusahaan itu setiap keluar satu paket nih, perusahaan akan keluarin bonus sponsor 550.000. Artinya ada selisih 250.000, benar ya? Nah, selisih 250.000 itu akan dikasih ke sponsor Diamond terdekat. Sponsor Diamond terdekat sedarah dengan Shizuka. Artinya 250.000 itu akan lari ke Nobita. Padahal Nobita ngapain nggak? Nobita nggak ngapa-ngapain loh. Yang closing itu Shizuka.
Tapi karena si Suka masih ruby, si Suka cuma dapatnya 300. Sisanya selisihnya dikasih ke Nobita karena Nobita diamond. Itulah enaknya jadi diamond, teman-teman. Ini kalau ruby loh. Teman-teman kebayang nggak kalau si Suka closingnya diamond? Kalau si Suka closingnya diamond, si Suka cuma dapat berapa? Si Suka cuma dapat 300.000 kali 6. Si Suka cuma dapat 1,8 juta. Padahal setiap kita closing diamond, perusahaan keluarin berapa? 3,3 juta. Artinya ada selisih 6 kali 250.000, 1.500.000 lari lagi ke Nobita. Padahal Nobita ngapain? Nobita juga nggak ngapa-ngapain, yang pusing kan si Suka. Itulah enaknya jadi diamond, ya. Karena itu saya sarankan sih, kalau teman-teman mau join di bisnis ini, nggak usah tanggung-tanggung. Kalau memang ada uangnya, kalau memang bisa gitu loh, langsung pilih yang kendaraan tercepat biar cepat sampai finishnya. Nah, tadi itu bonus harian. Sekarang saya ngomong bonus bulanan. Bonus bulanan, bonus unilevel. Bonus unilevel ini aku kasih singkat gampangnya ya. Bonus unilevel ini kalau teman-teman qualified unilevel. Artinya apa-apa? Kalau teman-teman bisa dapetin bonus per bulan mencapai 8.250.000. Artinya teman-teman itu udah qualified unilevel. Artinya teman-teman udah berhak untuk terima bonus unilevel. Nah, bonus unilevel yang bisa teman-teman terima itu teman-teman dapat dari downline level 1 sampai 10 yang qualified juga. Ya, ini mungkin teman-teman agak pusing, tapi teman-teman jangan mikir ribet, karena kalau di AFC semua itu sistem kita tuh udah bisa ngitungin buat kita, dan semua itu rapi banget. Di support sistemnya kita, di AFC Connect, di aplikasinya kita, itu terinci. Kalian dapat bonus sponsor berapa, bonus pairing berapa, bonus pass up berapa, bonus unilevel berapa, dihitungin semuanya. Ya, tapi ini kira-kira pokoknya kalau ada member-member teman-teman atau member teman-teman udah ajak orang nih, dan teman-teman bisa bikin mereka dapat duit nih 8.250.000 per bulan nih, artinya dari mereka teman-teman akan dapat royalti ibaratnya. Nah, royaltinya itu tergantung level-levelnya gitu loh. Kalau level 1 sampai level 2-nya kalian bisa dapat 75.000 per bulan per satu orang itu. Kalau level 3 sampai level 10 teman-teman dapatnya 37.500. Tapi teman-teman kebayang nggak? Itu dari level 1 sampai level 10 loh dapatnya. Jadi misalnya ya, aku sponsor 100 orang nih. Terus 100 orang ini ada 90 orang lagi jadi. 90 orang bisa dapetin duit 8.250.000 tiap bulan. Teman-teman bayang nggak? Dari 90 orang ini, level 1 aku dapat berapa? 90 kali 75.000. Bener ya? Terus kalau level 1 aku, mereka ajak orang lagi di bawahnya. Ajak orang di bawahnya, dan itu namanya level 2 aku. Level 2 aku ternyata mereka juga bisa bikin nih dapat duit 8.250.000 per bulan. Aku dapat juga dari level 2-nya mereka, padahal bukan aku yang pusing. Aku dapat lagi 75.000 dari setiap level 2 mereka yang mencapai bonus 8.250.000. Itu baru level 2 loh. Teman-teman bayangkan, level 3, yang level 2 pusing nih orang ini lagi. Level 3, aku juga dapat bonus levelnya dari mereka. Sampai level 10. Teman-teman kebayang nggak jadinya? Seberapa enaknya di AFC? Di AFC itu benar-benar kita tuh terjamin. Passive income itu benar-benar ada gitu loh, dan nyata. Gitu. Tadi udah bonus bulanan, sekarang bonus tahunan. Nah, bonus tahunan ini anggapnya kayak THR ya teman-teman ya. Nah, THR kita itu cairnya di Oktober Oktober gitu biasanya. Kita ada periodenya dari 1 Oktober sampai 25 September. Kalau bonus tahunan ini kayak kita lagi race tadi. Siapa yang bisa ngumpulin pairing terbanyak dalam jangka waktu 1 Oktober sampai 25 September, kalau dia sampai 100 pair, dia akan dapat THR 5 juta. Kalau dia bisa kumpulin 500 pair, dia akan dapat tambahan THR 25 juta. Kalau dia bisa ngumpulin 1000 pair, dia dapat 75 juta. Kalau 5.000 pair, dapat 575 juta. Kalau 15.000 pair bisa dikumpulin, dia bisa dapat 1,8 M. Atau yang tertinggi, kalau dia bisa kumpulin 30.000 pair, dapatnya 3,5 M. Mungkin teman-teman bilang, ini Fata Morgana nih, biasanya kan MLM jualnya begitu tuh, jual mimpi gitu kan. Tapi saya kasih tahu teman-teman ya, hari ini yang berada di level Bushido dan dapat THR 3,5 M di AFC itu udah ada 12 orang, teman-teman. Dan itu berulang setiap tahunnya. Artinya apa? Artinya semua sistem di AFC itu memang dirancang untuk di-achieve. Memang dirancang untuk dicapai gitu loh. Dan semua bisa tercapai kalau teman-teman ikutin petanya.
ikutin peta-peta kami tadi gitu. Nah, ini aktivitas-aktivitas kita. Kenapa aku bilang di sini tuh komunitasnya positif teman-teman ya? Karena di AFK tuh kita tuh yang nggak bisa kumpul offline bisa lewat Zoom meeting, atau yang udah bisa offline bisa roadshow, table talk. Terus kita juga ada LOP kota ke kota gitu loh. Nggak ada kota yang terlewati sebenarnya karena Pak GM juga janji bahwa nanti seluruh kota pasti dapat jadwalnya gitu loh. Ada trainingnya juga, trainingnya gratis lagi, teman-teman bisa dapetin training gratis. Terus kita juga bisa holiday bareng. Trip-tripnya AFK itu bukan trip-trip abal-abal juga, dikasihnya Eropa lah, Amerika lah, Jepang lah, Rusia lah, segala macam kayak gitu. Terus selain bisnis, AFK juga tetap ada AFK Care-nya. Karena memang tujuan AFK dibangun dari awal pun adalah kita mau bikin impact buat Indonesia. Karena tujuannya adalah kita mau nyalain lilin-lilin di seluruh Indonesia bahwa kita bisa jadi terang di Indonesia. AFC itu memang dipersiapkan untuk jadi terang buat Indonesia. Gitu. Oke. Yang terakhir nggak bisa slide-nya. Nah, cuman aku mau bilang sama teman-teman udah lihat ya produknya seperti apa, perusahaannya seperti apa, bonusnya sedahsyat apa. Saya cuma mau bilang, mungkin yang teman-teman takutkan sekarang adalah, aku tahu sih produknya bagus, aku tahu sih perusahaannya keren, aku tahu sih bonusnya banyak gitu loh, tapi aku nggak bisa jalaninnya, aku nggak ngerti, karena aku udah pernah coba yang kayak gini semuanya gagal. Jangan khawatir, 90% orang gagal di bisnis jaringan seperti ini. Karena apa? Karena mereka nggak tahu caranya, karena mereka sendirian, karena mereka nggak punya support systemnya, karena mereka bingung, dan akhirnya mereka cuma beli barang, nggak dapat apa-apa, akhirnya mundur teratur gitu. Tapi di AFC, karena kami mengerti, karena kami udah mempelajari polanya Indonesia, kami udah tahu nih bahwa apa sih yang jadi kelemahannya selama ini, kenapa sih bisnis jaringan di Indonesia itu cuma kayak kembang api doang gitu loh. Kok kenapa sih banyak orang Indonesia, padahal orang Indonesia itu adalah orang-orang yang udah darahnya darah bisnis jaringan sebenarnya. Tapi kenapa nggak berhasil? Karena mereka nggak tahu caranya. Karena itu kami setting caranya, kami bikin mapnya, kami tahu caranya, kami tahu langkah-langkahnya, dan kami akan ajak teman-teman semua yang mau gabung untuk sama-sama jalani peta itu. Kalau teman-teman ikutin, semuanya bisa. Buktinya apa? Buktinya saya ibu rumah tangga bisa. Saya yang gaptek bisa gitu loh. Buktinya apa lagi? Ada sopir taksi bisa di sini, ada tukang sayur bisa di sini, ada banyak orang yang mungkin teman-teman lihat kayaknya mereka nggak mungkin, tapi ternyata mungkin di sini. Semua orang banyak yang berubah nasibnya di sini, teman-teman. Jadi kita tuh nggak cuma jual harapan dari kesehatan doang, tapi kita juga kasih kalian harapan tentang perubahan tingkat kehidupan, ekonomi, segala macam, supaya teman-teman bisa dapetin semua yang teman-teman inginkan. Teman-teman nggak perlu ngorbanin punya duit tapi nggak sehat, atau punya duit tapi nggak punya waktu. Enggak, kami maunya semua orang bisa dapetin semua impian mereka, supaya semua orang bisa benar-benar hidup gitu loh, dan nikmati hidup dengan begitu. Gitu sih kira-kira Pak Angga. Kira-kira kalau teman-teman ada tanya boleh loh, silakan. Oke. Iya, boleh kalau teman-teman mungkin ada yang belum jelas atau mungkin penjelasannya ada yang menurut teman-teman belum terlalu jelas, menurut teman-teman boleh langsung ditanya langsung aja sih. Jadi biar bisa dijelasin ulang mungkin, atau biar mungkin ada yang mau tahu lebih dalam lagi, silakan. Silakan. Karena kalau udah nggak ada yang tanya, artinya sudah sangat jelas, dan harusnya teman-teman udah bisa jalanin bisnisnya dengan baik dan benar harusnya. Oke, Ya, ini langsung gabung aja ya, Pak Angga ya, nggak usah mikir betul macam-macam ya. sekali. Makin dipikir soalnya makin gak jadi, malah mendingan mulai coba aja, siapa tahu langsung jadi. Ya, lagian teman-teman juga maksudnya kalau untuk gabung juga kan nggak rugi ya. Maksudnya teman-teman di sini kita bukan investasi ilegal atau apa gitu. Teman-teman gabung, dapat produknya sesuai dengan yang teman-teman beli. Even teman-teman nggak mau jalanin bisnisnya pun, mau dijual lagi juga produknya pasti laku juga. Nggak mungkin nggak laku, pasti ada aja yang mau beli gitu loh. Asal jualnya jangan di online atau jangan jual di bawah harga ya.
Kalau itu mah jelas. Tapi ya kalau Lagian jual kita harga juga nggak normal dapat aja di waktunya pembeli ya Pak ngapain Angga sih ya. jual di bawah harga gitu kan sebenarnya. Mm-mm. Oke. Ini ada yang tanya, Ci. Mm-mm. Eh, Gimana cara mengatasi leader yang nakal? Suka makan sponsor member. Waduh, kalau kayak gitu mah dilaporin aja. Udah paling benar. Iya. Karena itu saya sih bilang ikutin Zoom-nya, ikutin LOP-nya biar teman-teman tuh ngerti sistemnya. Kalau teman-teman ngerti sistemnya ya di AFK tuh nggak mungkin bisa bohong-bohongin orang sama sekali, benar nggak Pak Angga? Karena kita tuh Betul. jelas banget, sistem kita tuh jelas banget duit dari mana, barang keluar berapa, masuk berapa, dapat bonus apa, semuanya tuh benar-benar detail kalau di AFK. Nggak tercatat rinci, benar nggak Pak Angga? Nggak bisa Ya. miss sama sekali gitu. Oke, next. Oke, ini juga ada beberapa yang tanya. Ini biar saya compile pertanyaannya. Boleh nggak sih tahu gimana kalau Ciriana mau approach orang? Saya nggak bilang prospek ya. Kalau prospek itu rata-rata semua leader sama mungkin. Tapi gimana cara approach-nya? Yang beda ini menurut saya itu yang beda-beda dari setiap orang itu cara approach-nya. Gimana mungkin bikin orang yang tadinya sama sekali nggak mau dengerin kita ngomong, sama sekali mungkin nggak mau ngelihat muka kita gitu kan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya itu jadi member malah karena jadi join sama kita apa. Nah, Ciriana gimana? Ada nggak cerita mungkin boleh sharing cara Ciriana gimana untuk approach orang biar orang itu mungkin mau di prospek dan akhirnya Ciriananya closing orang itu gabung gitu. Pertama, teman-teman, sekali lagi, saya bukan yang terhebat ya, saya cuma berbagi pengalaman saya aja. Kalau saya pikir seperti ini, teman-teman. Teman-teman, kita tahu sendiri bahwa MLM di Indonesia itu carut marutnya seperti apa. Nggak ada orang satupun yang suka dengan MLM, bener ya teman-teman ya. Mereka pas denger MLM, mereka udah antipati, mereka udah itu. Artinya apa teman-teman? Apa yang kita nggak suka orang lakukan, kita jangan lakukan, jangan maksa. Jangan bombardir orang dengan chat yang nggak habis-habis gitu loh. Terus apa ya? Yang namanya kita lagi bangun hubungan bonding sama orang, nggak mesti kok langsung kali pertama langsung ngomongnya AFC segala macam. Kita harus bangun hubungan yang baik gitu loh. Jadi temennya mereka, dengerin dulu ceritanya mereka, cari tahu dulu kira-kira kita bisa masuknya dari mana ke mereka, benar nggak? Saya sih selalu rata-rata itu saya bilang sama member-member saya, pertama kalau kalian mau ngajak orang, kalian harus tahu dulu kenapa dulu kalian ada di sini, kenapa kalian ada di AFC dulu, itu kenapa, itu yang harus kalian kasih tahu ke mereka supaya mereka juga tahu, oh ternyata Riana ada di AFC karena papanya sakit loh dulu loh, ternyata papanya membaik. Jadi ada, mereka tahu dulu alasan kalian berada di sini itu kenapa. Kedua, terus kalian harus bisa jawab juga kenapa kalian ajaknya dia gitu loh, kenapa kalian nggak ajak si B, kenapa kalian nggak ajak si C, kenapa kalian ajaknya Fernando misalnya. Kenapa? Ada apa dengan Fernando sampai kalian ajaknya Pak Fernando? Artinya kalian harus tahu bahwa aku ajak Pak Fernando karena aku lihat bahwa Pak Fernando punya potensi yang luar biasa, dan aku lihat bahwa kita kalau kerjasama berdua nih di sini kita bakal sukses besar karena dengan cara pikir Pak Fernando, dengan gerakan Pak Fernando, kalau dikombin dengan aku, kita benar jadi tim solid segala macam, benar nggak? Nah, kita kasih jawaban gitu. Yang ketiga, jawaban berikutnya adalah kenapa dia harus joinnya sama saya? Kenapa dia harus joinnya sama saya bukan sama orang lain? Karena jelas yang jual Soba Utsu, yang jadi membernya AFK itu banyak teman-teman. Tapi kenapa dia harus joinnya sama kita? Artinya kita harus punya poin yang bisa kita jual. Punya poin yang artinya kalau kamu sampai join sama saya, ini loh keuntungan buat kamu, ini loh yang kira-kira bisa saya janjikan ke buat kamu. Tapi yang namanya janji itu janji benar-benar harus tepatin ya teman-teman ya, jangan sekedar mau closingin aja kita janji, itu yang bikin akhirnya kita nggak dipercaya orang next time-nya teman-teman. Artinya kita bangun ini bukan untuk 1-2 hari, bukan cuma untuk dapetin bonus sponsor teman-teman. Kita mau ajak orang bukan cuma buat beli, tapi kita mau ajak orang sukses dan mereka dapat duit. Artinya apa yang kita janjiin harus kita tepatin. Artinya misalnya, kamu kalau join sama saya cuma bisa bilang bahwa saya akan sediain waktu untuk temenin kamu, saya akan pastikan bahwa kamu juga bisa dapat uang dari sini, saya pastikan bahwa apa yang kamu keluarkan akan kamu dapetin kembali berkali-kali lipatnya, asalkan kamu mau ikutin caranya dan petanya yang saya kasih. Kita jalanin sama-sama ya, karena namanya tepuk tangan itu kan harus 2 tangan, nggak mungkin 1 tangan. Itu sih biasanya Pak Angga. Oke.
Itu mungkin bisa menjawab ya. Tadi itu kan beberapa pertanyaan saya compile jadi satu. Semoga menjawab banget jadi ke teman-teman yang ditanya. Jadi nggak berkali-kali dijawab. Tapi kita biarkan masih bisa buat yang lain. Oke. Tumor ganas. Wow, kalau pasien tumor ganas satu atau dua paket. Kalau untuk itu, dan ini pertanyaan-pertanyaan tentang leukemia dan lain-lain, sebenarnya mungkin penjelasannya begini ya, teman-teman. Kalau yang dari kita itu kan kita selalu bilang kalau kita beli diamond itu bisa untuk 6 bulan terapi gitu kan. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, alangkah baiknya nanti di hari Sabtu. Karena kayak Sabtu kemarin ini juga saya undang dokter untuk bahas tentang autoimun. Nah, jadi nanti saya akan shuffle topiknya, jadi teman-teman harus ikut terus di setiap Sabtu karena nanti di situ juga bakal dibuka Q&A, bukan Q&A sih, lebih ke arah konsultasi gratis lah, konsultasi singkat gratis ya. Jadi teman-teman bisa tanya, bisa nanti yang jawab langsung dokternya apa segala macam. Karena kalau hari ini dan hari Senin biasanya kita lebih ke arahnya bisnis. Jadi kalau hari Senin pure bisnis, hari Rabu gabungan antara bisnis dan produk serta perusahaan, hari Sabtu pure produk tanpa ada ngomongin bisnis. Nah, dan untuk teman-teman yang mungkin ini ada juga beberapa yang nanya kalau misalkan mau dapat link Zoom-nya di mana, link Zoom-nya itu kita sama terus. Jadi yang teman-teman hari ini masuk itu akan saya pakai terus 3 hari dalam 1 minggu. Jadi teman-teman tinggal masuk aja, password juga sama, saya gak ganti-ganti. Cuman acaranya itu akan selalu di-post di grup-grup leader dan biasanya nanti teman-teman yang akan di-share sama leadernya atau bisa dicek di di Instagram EFC juga ada kok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini lagi Ci. Kira-kira Ciriana punya kata-kata sakti nggak yang bisa melawan kata-kata nggak punya bakat jualan, nggak bisa jualan, belum punya modal, saya cuma ibu rumah tangga, saya nggak punya teman, saya nggak bisa ngomong depan orang banyak. Nah, kira-kira gimana tuh Ci? Kalau ini bukan kata-kata sakti ya, tapi sebenarnya kita mirroring. Kalau mereka seperti itu, biasanya aku akan samain dulu gitu loh. Kalau ini biasanya aku itu feel, felt, found. Aku selalu bilang bahwa kita harus rasain dulu jadi dia seperti apa, berada di sepatunya dia seperti apa. Oh iya, nggak punya bakat. Oh sama, aku juga nggak punya bakat, nggak bisa jualan. Misalnya kamu bisa jualan ya, tapi kamu bilang, oh aku punya nih member kayak kayak kamu, dia juga nggak bisa jualan, bener-bener parah banget deh, ngomong aja nggak bisa, masih kacau balau gitu loh. Tapi dia jadi loh di sini loh. Aku biasa kasih contoh, misalnya aku kasih lihat ada Herti atau ada siapa segala macam, aku biasa kasih lihat gitu loh teman-teman. Aku juga biasanya mirroring mereka. Kalau mereka bilang ini mahal, aku bilang sama, aku juga ngerasa mahal. Kalau mereka bilang nggak punya bakat, aku juga bilang aku juga nggak bisa bakat, nggak punya bakat loh. Kamu tahu nggak dulu aku mulai di sini nih, IG aku itu bener-bener nggak bisa, aku pasang story aja aku nggak tahu caranya gimana gitu loh. Aku cuma bisa post-post gitu loh, story aku nggak ngerti, nge-live aku nggak ngerti, pasang musik apapun aku nggak tahu sama sekali gitu. Tapi justru di AFC ini kita yang nggak punya bakat diajarin jadi punya bakat, lama-lama kita yang nggak bisa jualan di sini akhirnya diajarin bisa jadi jualan. Justru di sini kita mengembangkan diri, justru yang kita nggak bisa di sini jadi bisa. Justru kalau kamu nggak bisa, ini udah tempat paling tepat untuk kamu join, karena di sini bisa bikin kamu jadi bisa gitu. Oke. Nah, ini juga Ci, kalau mau ngadepin orang yang nolak waktu dijelasin EFC, kalau menurut Ciriana, kira-kira waktu jedanya itu, apakah kita harus jedain? Maksudnya jeda dari kita mungkin nawarin pertama kali ke nawarin berikutnya itu, apakah kita harus jedain atau kita harus nunggu berapa lama? Kalau menurut Ciriana harus tunggu berapa lama untuk kita sapa mereka kembali, untuk kita bisa ngobrol sama mereka balik itu kira-kira berapa lama efektifnya? Oh iya dong, harus harus dijedain. Nggak bisa orang yang udah nolak kalau kamu kejar terus dia malah makin mundur. Sama lah kayak PDKT ya teman-teman ya. Misalnya kamu tembak cowok nih, terus kamu nolak nih, terus cowoknya makin kejar, kamu makin takut, bener gak? Pasti makin takut. Pasti kamu makin menghindar, makin nggak suka, bener ya. Tapi misalnya cowok itu pas kamu tolak dia bilang, oh ya nggak apa-apa, aku tahu mungkin kamu sekarang belum suka sama aku, tapi kita boleh ya temenan ya.
atau apa. Mungkin pas dia bilang kita temenan, dari temenan kita tahu, oh orangnya ternyata baik, oh ternyata orangnya enak, segala macam, malah bisa jadi, bener gak? Jadi kita harus memposisikan diri itu benar-benar bahwa nyamannya seperti apa. Jangan memaksakan kitanya maunya seperti apa. Kita harusnya dianya maunya seperti apa. Enaknya buat dia tuh seperti apa. Gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Wah, enak kan ya FK Pak Angga lagi Zoom meeting pun ada orang nyetor duit belanja. Waduh, tuh kan. Langsung Bukti belanja nyata, paket. teman-teman kalau yang mau tahu cara dapat duitnya di mana, nah itu. Menolak atau dilaksanakan. Ya betul, kalau di hari Sabtu itu biasanya kita. Jadi gini, kalau mungkin saya bisa tambahin ya. Jadi kalau di EFC ini teman-teman bisa masuk dari berbagai macam sisi. Tapi kalau yang saya jelasin mungkin dari dua ya. Jadi kayak mungkin biasanya kalau orang yang udah punya uang, udah punya bisnis yang running well, atau udah punya pekerjaan tetap, dan mungkin income gak kekurangan, kita bisa masuk rata-rata tuh dari kesehatan. Karena umumnya, saya nggak bilang semua ya, cuman umumnya orang kaya itu sakit biasanya. Itu kalau saya mikirnya. Tapi kalau misalkan kita, contoh, orang yang justru kesulitan ekonomi dan lain-lain, biasanya mereka itu mungkin nggak sehat juga, cuman seenggaknya sakitnya tuh nggak kayak yang lemes atau yang kayak gimana gitu, karena mereka harus ada kemauan untuk bisa kaya, iya, harus bisa sembuh juga, iya, jadi mereka akan lebih tertarik mungkin ke arah bisnisnya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk dua. Nah, kita di sini di EFC kita sediain semua platform. Jadi kalau teman-teman mau undang orang, oh saya kayaknya mau masukin nih orang nih ke dalam tahap apa, ke dalam uh, saya ngelihatnya dari faktor bisnis nih kayak cocok sama nih orang. Oke, kalau kayak gitu saya ajak di hari Senin atau hari Rabu lah, bisa dibilang kayak gitu kan. Karena kalau di hari Senin kita training, rata-rata training itu kita tentang gimana cara bangun jaringan mungkin, atau gimana caranya biar kita tetap bisa cari orang dari mana-mana-mana. Nah, kan gitu. Nah, kalau untuk masuk dari arah produk, biasanya di hari Sabtu, karena hari Sabtu itu kita bahas pure produk semua. Jadi mungkin nanti orang-orang yang tertarik dengan EFC mungkin emang dari awal tentang produknya jadi makin tahu lagi, dan semoga jadi semakin tertarik. Kalau menurut saya sih gitu sih. Oke, sudah. Oke, kadang-kadang ada pengalaman. Nah, kayaknya udah terjawab semua ya. Mungkin itu aja karena waktunya juga ngepas, 1 menit lagi di 20.30, 1,5 jam. Saya sudahi saja acara hari ini. Thank you buat Ciriana waktunya, Ci. Kasih Pak Angga, sama-sama. Kasih Yes, semua teman-teman ya. dan thank you juga buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya itu di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu nanti saya akan undang dokter. Saya masih lagi cari dokternya siapa nih. Jadi teman-teman tunggu aja, nanti saya share mungkin temanya apa, bahas tentang apa, produknya lebih ke arah apa gitu ya. Oke, kalau gitu. Thank you semuanya. Thank you, Ci. Selamat Ya, malam. malam. Bye.